Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Baik, di sini saya Muhammad Faiz As-Sohailma, mahasiswa pasca sarjana YIN Syekh Nurjati Cirebon, akan sedikit mempresentasikan perkuliahan pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif bersama Dr. Budi Manfaat MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlakul karimah pada masa pandemi di MTS NU As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon. Yang pertama, latar belakang. Membahas tentang dunia pendidikan pada umumnya disertai banyak strategi atau model-model tentang kegiatan belajar mengajar. Namun berbagai strategi dalam dunia pendidikan ini dapat dirumuskan melalui manajemen pengelolaan pada pendidikan formal yang berlabel keagamaan Islam, yaitu salah satunya visi dan misi yang terdapat pada madrasah atau sekolah yang lain. Namun penanaman akhlak yang mulai sejak kecil dilakukan untuk menjadi akhlak itu menjadi kebiasaan, maka madrasah hadir untuk merubah atau meningkatkan kualitas akhlak para siswa. Madrasah Sanawiyah sebagai salah satu sekolah tingkat menengah yang memiliki basis keagamaan Islam perlu memiliki pola manajemen pendidikan karakter, kurikulum hingga model pengajaran yang progresif dan tepat. Maka madrasah akan senantiasa mengawal dalam pendidikan karakter dan akan senantiasa mengawasi pendidikan karakter akhlakul karimah kepada siswa-siswa di sekolah-sekolah. Apalagi pada masa pandemi ini, hampir sekolah di seluruh Indonesia mengalami pendidikan yang tidak signifikan atau yang biasa kita kenal dengan sekolah daring atau dengan media sosial. Maka dari daring inilah bahwa siswa-siswa kurang dalam memahami karakter atau dalam memahami dan mendalami ilmu-ilmu tentang akhlak. Maka madrasah hadir tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas siswa, baik dari segi keilmuan, minat dan bakat siswa, serta kualitas akhlakul karimah siswa. Bagian kedua, yakni pernyataan masalah. Dari hasil observasi yang saya lakukan terhadap sekolah MTS NU As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon, bahwa para siswa masih kurang sempurna dalam peningkatan akhlakul karimah, baik di dalam lingkungan madrasah ataupun di luar lingkungan madrasah. Hal ini disebabkan karena kurangnya strategi atau kurangnya manajemen pendidikan karakter yang dilakukan atau diterapkan pada madrasah tersebut, ditambah dengan masa pandemi ini bahwa sekolah harus hadir atau harus lebih efektif dalam pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Karena dalam meningkatkan mutu dan kualitas akhlak kepada siswa memang membutuhkan edukasi dan pengawasan yang terus-menerus, karena tidak secepat atau tidak semudah yang kita bayangkan. Dari pernyataan masalah tadi disimpulkan bahwa terdapat pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah strategi pendidikan karakter yang efektif untuk meningkatkan mutu akhlakul karimah siswa di MTS NU As-Salafi? Yang kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang terdapat di Madrasah Sanawiyah NU As-Salafi? Yang keempat, bagian yang keempat yakni tinjauan konseptual dan teori. Pada tinjauan konseptual dan teori ini terdapat 4 mata kunci atau poin. Yang pertama ada
MTSN UA Salafi sebagai lembaga yang diobservasi atau yang lembaga yang diteliti. Yang kedua ada strategi pendidikan karakter, yang ketiga ada akhlakul karimah, dan yang terakhir ada pandemi Covid. Yang pertama, Madrasah Sanawiyah NU Salafi adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat dan bahkan banyak siswa-siswa yang belajar di dalamnya, bukan lain untuk salah satunya untuk meningkatkan akhlak dari siswa-siswa tersebut. Yang kedua ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini harus diterapkan pada setiap sekolah. Karena apa? Karena siswa sekolah untuk merubah karakter siswa dari yang tidak baik menjadi baik, dan itu bagaimana tergantung dari para pendidik tersebut. Karena apa? Karena tujuan dari lembaga pendidikan adalah salah satunya untuk menanamkan atau meningkatkan akhlak para siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi karakter atau akhlak dari siswa tersebut. Yang pertama dari tenaga pendidik. Dari tenaga pendidik ini bagaimana kita menciptakan atau memberi tauladan yang baik kepada siswa-siswa terkait akhlak dan karakter yang baik. Yang kedua dari lingkungan, dan dari lingkungan ini bahwa para siswa bisa menyerap akhlak atau bisa menyerap atau menjadi pribadi karakter yang lebih baik bisa dilihat dari lingkungan. Ketika lingkungan sekitar tersebut mendukung untuk meningkatkan akhlak dan karakter siswa, maka bisa juga siswa tersebut lebih meningkatkan karakter dan akhlaknya. Yang ketiga dari orang tua. Dari orang tua ini bagaimana orang tua bisa lebih mengawasi atau lebih mengawal para anak-anaknya dalam pendidikan secara umum dan terkhusus pada pendidikan akhlak dan karakter. Yang ketiga ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini bagaimana para siswa bisa menerapkan apa yang mereka pelajari dari sekolah dan madrasah dan bisa diamalkan di tempat lain atau pada lingkungan sekitar. Yang terakhir ada pandemi Covid. Dari pandemi Covid ini bahwa akhlak-akhlak atau karakter para siswa cenderung lebih menurun dan bahkan berubah pada masa pandemi ini. Tidak seperti yang sebelumnya, bahkan dari pandemi ini memang mengakibatkan para pendidik atau para siswa ini pendidikan karakternya masih rendah. Maka para tenaga pendidik dan sekolah harus lebih ekstra dalam melakukan pendidikan karakter dan meningkatkan mutu akhlak para siswa. Bagian kelima yakni riset terdahulu. Yang pertama, saya mengambil riset milik atau yang ditulis oleh Miss Asiyah Yaikanji, yakni salah satu mahasiswi di UIN Alauddin Makassar. Pada tahun 2017, Miss Asiyah ini menulis sebuah artikel atau sebuah jurnal yang berjudul Sistem Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Swasta di Provinsi Yala, Thailand Selatan. Namun yang ditulis oleh Miss Aisyah ini ditesiskan atau menjadi tesis tersebut mengungkapkan bagaimana proses pendidikan Islam pada sebuah sekolah di Thailand, yang menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa yang pertama, visi manajemen pendidikan Islam di sekolah swasta Thailand fokus pada bahasa Arab, Melayu, dan bahasa Inggris. Dan yang kedua, upaya promosi rekonsiliasi nasional. Miss Aisyah Kaji 2017. Yang kedua, telaah pustaka ialah buku karya Muhammad Toha dengan judul Manajemen Pendidikan Islam, Konseptual dan Operasional, yang diterbitkan oleh Pustaka Raja Surabaya pada bulan April 2016. Dan yang ketiga, karya dari Yuli Dwi Indawati. Tesis yang ditulis oleh Yuli ini, Yuli adalah mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Tesis yang ditulis oleh Yuli ini dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Hidayatul Mubtadiin Tasik Madu Luwakwaru Malang.
Yang keenam ada desain penelitian. Penelitian ini kita memakai jenis penelitian kuantitatif. Ada 4 poin. Yang pertama tempat. Tempat ini saya memilih observasi di MTSNU As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon. Yang kedua ada populasi atau sampel. Sementara ini saya mengambil beberapa sampel yang saya lakukan atau saya observasi atau saya teliti pada siswa atau siswi di MTSNU As-Salafi. Dan yang ketiga ada variabel. Variabel ini kita memakai variabel X dan Y. X ini pada strategi pendidikan karakter. Yang kedua ada Y. Y-nya ini adalah akhlakul karimah. Jadi pendidikan karakter ini adalah berkaitan dengan akhlakul karimah atau mempengaruhi akhlakul karimah. Dan yang keempat ada teknik dan instrumen. Teknik dan instrumen ini kita memakai angket dan kuesioner dengan beberapa dokumentasi. Yang terakhir ada referensi. Referensi ini saya mengambil beberapa judul atau beberapa sumber. Yang pertama ada Salim Hairus dengan judul Pendidikan Karakter, Pendidikan Menghidupkan Nilai dan Nilai dan Mutu untuk Pesantren, Madrasah dan Sekolah. Diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2013 Yayasan Elkis. Yang kedua ada Watoli Atoilah Aholiyah yang berjudul Tanggung Jawab Pengetahuan Mempertimbangkan Epistemologi Secara Kultural yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2001. Yang ketiga ada Mansur dengan judul Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, diterbitkan pada tahun 2009 di Yogyakarta dengan penerbit Pustaka Pelajar. Yang keempat ada Barja Umar bin Ahmad dengan judul Akhlak lil Banin pada tahun 1385 Hijriah, diterbitkan di Surabaya oleh Maktabah Ahmad Nabhan. Selanjutnya ada KBBI Kemendikbud.go.id. Selanjutnya ada Yai Kaji atau Miss Asia dengan judul Sistem Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Swasta di Provinsi Yala, Thailand Selatan. UIN Miss Aisyah ini adalah mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan diterbitkan pada tahun 2017. Dan terakhir ada Indahwati Yuli Dwi dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di MA Wilayatul Muqtadiin Tasik Madu Luwakwaru Malang. Indahwati ini adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan tesis ini diterbitkan pada tahun 2008. Ya, terima kasih. Sekian dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak dosen yang telah membimbing saya dan teman-teman, yakni Bapak Dr. Budi Manfaat MSc. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.